Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa berkah dan bermanfaat. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Listin Cahayatul Jannah hadir. Frisa Dewi Mardarani, Agustian Anggraini, Ilmia, Erlinda Sukmawati, Muhammad Nurvenda Andifa, hadir. Muhammad Usama, Firdana Putra Wiratama, Intan Nur Aziza, Adila Syahidatul Husna. Hadir semua ya. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi perbandingan, di mana kita akan mempelajari materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni peserta didik diharapkan mampu memahami konsep perbandingan senilai dan konsep perbandingan berbalik nilai, serta peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang perbandingan, yakni menggunakan PowerPoint atau PPT. Jadi kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk menyiapkan proyektornya ya. Jadi nanti Ibu menjelaskannya pakai PPT. Baik, PPT-nya sudah siap ya. Jadi kita akan belajar tentang materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada peta konsep di mana kita akan mempelajari perbandingan. Perbandingan itu ada dua macam, yakni perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita juga akan mempelajari contoh penerapan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya apa sih itu perbandingan? Nah, perbandingan atau biasa disebut dengan rasio adalah suatu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Jadi, apabila kita ingin membandingkan sesuatu, itu harus ada dua variabel atau dua besaran. Nah, adapun penulisan perbandingan dapat dituliskan sebagai A banding B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Jadi, jika kita ingin membandingkan sesuatu, maka kita harus memiliki dua variabel yang satuannya sama. Semisal, pada contoh ini, pada contoh gambar, menulis perbandingan. Nah, pada gambar itu terdapat 5 buah apel dan 7 buah pisang. Nah, jadi satuannya sama ya, sama-sama 5 satuan dan 7 satuan. Jadi cara menulisnya bagaimana Bu? Jadi banyak apel banding banyak pisang, jadi 5/7 atau 5 banding 7. Nah, selanjutnya yakni perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua variabel atau lebih, di mana apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Nah, jadi kalau perbandingan senilai itu, jadi ada dua variabel yang kita bandingkan. Jadi, kalau perbandingan senilai, apabila satu variabel ini bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Nah, rumus perbandingan senilai bagaimana Bu? Yakni A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Contohnya bagaimana Bu? Nah, ini nih contohnya.
Contoh perbandingan senilai. Nah, Ibu mengambil contoh perbandingan senilai pada budaya kita. Jadi, kita kan tinggal di Jawa ya. Jadi, ada yang namanya tradisi Jawa. Nah, dalam tradisi Jawa itu, penyelesaiannya yakni diketahui santan yang dibutuhkan untuk membuat bubur sebanyak 250 gram beras, yaitu 50 ml. 1 kilogram beras itu sama dengan 1000 gram beras. Maka banyak santan yang dibutuhkan adalah P. Jadi kita misalkan santan yang dibutuhkan Ibu Wati yang ditanyakan itu dengan P. Jadi Ibu Wati itu biasanya kan kalau buat bubur, jika ukurannya 250 gram itu membutuhkan 500 ml. Nah, yang ditanyakan, jika Ibu Wati ingin membuat 1 kg beras, berapa mililiter santan yang dibutuhkan? Nah, bisa dihitung dengan menggunakan perbandingan senilai. Jadi, A1-nya yaitu 250 gram beras. Ya. Nah, kemudian B1-nya 1000 gram. Nah, lalu A2-nya 500 ml. Nah, B2-nya apa? P itu ya. Jadi 250 P dikali P di perkalian silang ya. Kemudian 500 dikali 1000. 250 P sama dengan 500.000. P sama dengan 500.000 dibagi 250. P sama dengan 2000. Jadi, Ibu Wati membutuhkan 200.000 mili santan untuk membuat bubur dari 1 kilogram beras. Nah, jadi ada kan konsep matematika pada bubur suro? Ya, jadi matematika itu tidak hanya berkaitan dengan angka saja, namun juga bisa dikaitkan dengan budaya, termasuk bubur suro ini. Selanjutnya yakni perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih itu Bu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua variabel atau lebih, di mana apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, jadi ini bedanya perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai itu apabila satu variabel bertambah, maka variabel lain juga akan bertambah. Kalau perbandingan berbalik nilai, apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Ya. Rumus perbandingan berbalik nilai itu apa, Bu? A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, ini dia contohnya. Contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti pada gambar, tentunya kalian sering menjumpai orang yang sedang membangun rumah. Jadi, di situ ada beberapa orang yang bekerja untuk membangun sebuah rumah. Ya. Di situ ada konsep perbandingan berbalik nilai. Dari mananya, Bu? Coba kita simak contoh soalnya. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja akan selesai dalam waktu 30 hari. Nah, jadi sebuah rumah apabila itu dikerjakan oleh 12 orang, maka akan selesai dalam 30 hari. Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, jika pekerjanya ditambah, maka berapa waktunya yang harus dibutuhkan? Penyelesaiannya A1 per B2, A2 per B1. Rumus perbandingan berbalik nilai. A1-nya apa, Bu? 12 orang pekerja. B2-nya 15 pekerja. A2-nya 30 hari dan B1-nya kita cari. Jadi dikali silang 12 dikali 30 sama dengan 15 dikali B1 sama dengan 360 sama dengan 15 B1. B1 350 dibagi 15 B1 ketemu 24. Jadi rumah tersebut akan selesai dalam waktu 24 hari.
Oke, setelah materi yang sudah Ibu jelaskan di PowerPoint tadi, eh, dan Ibu sudah memberikan contoh perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada budaya kita. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyebutkan contoh lain perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ayo yang bisa angkat tangan. Ayo nanti Ibu kasih nilai ya. Yang aktif. Oke, siapa? Listin. Ya. Apa saja contoh? Coba sebutkan contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Itu merupakan contoh perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Intan. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, itu merupakan contoh perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tadi siapa namanya? Stin ya, sama Intan. Betul sekali. Oke, berdasarkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan untuk bertanya terkait mengenai materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Silakan yang ingin bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oke, kegiatan selanjutnya yakni kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kalian. Sebelum itu, Ibu akan membagi dalam satu kelas, yakni menjadi 5 kelompok. Di antaranya satu kelompok terdiri dari 7 orang. Ibu sudah membaginya ya. Nah, sebentar lagi Ibu akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok dan silakan kalian duduk bersama anggota kelompoknya dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, saya sebutkan sebentar lagi. Oke, itu tadi ya nama-nama anggota kelompoknya dan kalian semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Untuk ketua kelompok terserah ya siapapun saja satu orang silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD yang telah Ibu siapkan. Jadi ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, itu silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Dibaca dulu petunjuknya. Di situ ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kemudian bisa langsung dikerjakan di situ. Jangan lupa menyebutkan nama anggota kelompoknya dan dikerjakan secara berdiskusi. Oke, selamat belajar. Ibu beri waktu 40 menit ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, Ibu kasih tahu dan silakan dikumpulkan di meja Ibu. Di sini ya Ibu tunggu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 40 menit berlalu. Apakah sudah selesai tugasnya? Baik, pintar. Silakan satu orang maju ke depan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya sudah dikumpulkan ya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik dengan kelompoknya. Selanjutnya, Ibu akan memodelkan materi perbandingan senilai yang sudah kita pelajari. Jadi menggunakan alat peraga karena alat peraganya masih belum siap ya. Jadi Ibu memperagakannya melalui
bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi di sini Ibu memiliki 5 buah pulpen. Kemudian Ibu memiliki 3 buah pensil. Nah, berdasarkan perbandingan senilai tadi, bagaimana cara membandingkannya? Jadi, banyak pulpen dibanding banyak pensil. Jadi, banyak pulpen berapa? Di sini Ibu punya 5. Jadi, banyak pulpen 5, banyak pensilnya 3. Jadi, cara untuk membandingkan dua hal, ya, dua variabel ini, yakni 5 berbanding 3. Jadi 5 banding 3. Itu untuk perbandingan senilai. Nah, jadi itu Ibu bisa memodelkannya untuk materi perbandingan senilai. Oke, itu tadi serangkaian pembelajaran yang telah kita lalui, ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. Ibu akan merefleksi materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang pertama yakni perbandingan senilai. Dan yang kedua yakni perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih itu perbandingan? Perbandingan itu adalah suatu cara atau teknik membandingkan dua besaran, dua variabel, di mana variabel tersebut harus memiliki satuan yang sama. Nah, perbandingan senilai itu apa, Bu? Suatu cara untuk membandingkan dua variabel, di mana variabel yang satu bertambah, maka variabel yang kedua juga akan bertambah. Oke, selanjutnya yakni perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan membandingkan dua variabel yang apabila variabel yang pertama bertambah, maka variabel selanjutnya akan berkurang. Nah, itu dia tadi materi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Baik, setelah kita mempelajari materi perbandingan tadi, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kerjakan di rumah, yakni uji kompetensi halaman 120. Dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.